warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Icem selaku guru kimia kelas 12/4. Perkenalkan, nama saya Cantika Puspari Gita dari kelas 12/4 absen 8. Hari ini saya akan membuat video mengenai penjelasan soal-soal yang sudah diberikan oleh Bu Icem. Selamat menyaksikan. Oke, di soal pertama di sini diketahui bahwa Cu sebagai katoda dan Zn sebagai anoda. Yang perlu kita ketahui bahwa katoda itu mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Pertanyaannya adalah, seorang siswa menuliskan notasi untuk gambar di atas adalah Cu, Cu2+, Zn2+, Zn. Bagaimana pendapatmu terhadap jawaban siswa tersebut? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apakah notasi sel yang dibuat oleh siswa tersebut benar atau tidak. Di sini siswanya membuat notasi sel sebagai berikut. Lalu kita harus koreksi. Format dari notasi sel adalah oksidasi, oksidasi plus, reduksi plus, lalu reduksi. Dari pernyataan yang sudah diketahui dari soal, bahwasannya yang oksidasi itu Zn yang sebagai anoda. Jadi kita langsung masukkan saja, yaitu Zn, Zn2+, lalu yang reduksi itu Cu sebagai katoda, Cu2+, lalu Cu. Maka notasi sel yang dibuat oleh siswa tersebut ini salah. Dan yang benar itu yang kita buat dari pernyataan tersebut. Maka option yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya, diketahui reaksi Mg2+ menjadi Mg, En0-nya min 2,37 volt, dan Ni2+ menjadi Ni dengan En0 min 0,25 volt. Di sini diketahui bahwa E0 dari Mg lebih kecil, E0 dari Mg lebih kecil dibandingkan E0 dari Ni. Maka Mg mengalami oksidasi dan Ni mengalami reduksi. Oke. Potensial yang dihasilkan oleh reaksi Mg plus NiCl2 menjadi MgCl2 plus Ni adalah, dari reaksi ini, di sini kita bisa pecah. Mg plus NiCl2-nya bisa kita ubah menjadi Ni2 plus 2Cl min. Dan MgCl ini bisa kita ubah menjadi Mg2 plus 2Cl min plus Ni. Di sini ada 2Cl min di kedua ruas, maka bisa kita coret. Oke. Lalu di sini didapatkan reaksi Mg plus Ni2 plus menjadi Mg2 plus Ni. Oke, di sini Mg-nya sudah terlihat. Kita ketahui bahwa Mg-nya mengalami oksidasi dan Ni-nya mengalami reduksi. Yang ditanya adalah potensialnya. Untuk mencari potensial, ada rumusnya, yaitu E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. E0 reduksi itu Ni, maka E0 dari Ni adalah min 0,25 dikurang E0 oksidasi, oksidasinya Mg, E0 dari Mg min 2,37. Maka didapatkan hasilnya plus 2,12 volt. Opsinya B. Oke, soal selanjutnya. Diketahui potensial reduksi beberapa logam sebagai berikut.
urutan logam tersebut dalam deret volta adalah, dari deret volta kita dapat menyimpulkan bahwa semakin ke kanan, E0-nya semakin besar. Semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, E0-nya semakin kecil. Di sini kan dibilang dari deret volta. Kita sudah punya teorinya sebagai berikut. Di sini kita tinggal urutin aja dari E0 yang paling kecil dari E0 paling kecil ke E0 yang besar. E0 yang kecil di sini ada min 1,66. Ini yang pertama, yaitu AL. Lalu ada min 0,71, yaitu CR. Yang kedua, yang ketiga ada min 0,12. Dan yang keempat ada plus 0,90. Lalu kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya yang pertama AL, lalu CR, lalu W, lalu OS. Maka opsi yang benar adalah D. Selanjutnya adalah diketahui potensial elektroda logam sebagai berikut. Dari gambar sel volta di atas, reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah, di sini dibilang yang dapat berlangsung spontan. Berarti E0-nya harus positif. Di sel volta ini kan diketahui bahwa anoda bergerak ke katoda, berpindah. Rumus dari E0 ini adalah E0 katoda dikurang E0 anoda. Rumus mencari E0. Di sini kita lihat di gambar pertama. Di gambar pertama, kita cari langsung E0. Katodanya kan Cu, berarti E0 dari Cu itu plus 0,34 dikurang E0 dari anoda. Anodanya Zn, berarti dikurang min 0,76. Hasilnya 1,1. Ini positif, berarti dia spontan. Lalu gambar kedua. E0-nya yang menjadi katoda adalah Ag. Ag berarti plus 0,80. 0,80 dikurang Ni. Ni-nya berapa N0-nya? Dikurang min 0,23. Hasilnya 1,03. Di sini positif, berarti spontan. Lalu yang gambar ketiga. E0-nya yang katoda Cu, berarti plus 0,34 dikurang Ag. Ag-nya dikurang 0,80. Hasilnya min 0,46. Di sini ada min yang berarti tidak spontan. Maka jawaban yang spontan adalah 1 dan 2. Opsinya A. Soal selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian sel volta berikut. Pasangan data yang paling tepat berikut ini adalah, kalau di sini dia tanyanya notasi sel, maka rumusnya adalah oksidasi plus, reduksi plus, lalu reduksi. Di sini di option A atau di gambar pertama, di situ Ag dan Zn. Dari deret volta kita ketahui bahwa Ag itu mengalami reduksi
dan Zn itu mengalami oksidasi. Maka seharusnya Zn ditulis lebih dulu dibandingkan Ag, maka jawaban yang A itu salah. Lalu yang B, Zn itu kita tahu bahwa dia mengalami reduksi dan Mg mengalami oksidasi. Yang seharusnya Mg ditulis lebih dahulu dibandingkan Zn, maka jawaban atau opsi yang B itu salah. Lalu yang gambar 3 atau opsi C, Zn dan Ni. Kita ketahui bahwa Zn itu mengalami oksidasi, lalu Ni mengalami reduksi. Maka notasi yang dibuat oleh opsi 3 atau option C itu sudah benar. Apakah E0-nya sudah benar? Kalau dia itu sel volta, maka E0-nya itu harus positif. Di sini dibilang bahwa E0-nya negatif, maka salah. Oke. Yang ketiga, Mg itu dia mengalami oksidasi dan Ni mengalami reduksi. Berarti notasi opsi D itu sudah benar. Apakah harga E0-nya benar? Di sini dibilang E0-nya positif atau spontan, berarti dia sudah benar. Maka opsi yang benar adalah D. Soal berikutnya, perhatikan wacana berikut. Logam magnesium dapat dibuat melalui proses DOW. Magnesium merupakan logam yang penting karena sangat ringan. Magnesium dijumpai dalam jumlah yang cukup banyak di dalam air laut. Ion magnesium diendapkan dari air laut sebagai hidroksida. Kemudian MgOH2 diubah menjadi kloridanya dengan cara mereduksikan dengan asam klorida. Setelah airnya menguap, MgCl2 dilelehkan dengan elektrolisis. Magnesium dihasilkan di katoda dan klor di anoda. Di sini kita bisa garis bawahi, magnesium dihasilkan di katoda dan klor di anoda. Reaksi yang terjadi selama proses pemurniannya pada katoda dan anoda adalah sebagai berikut. MgCl2 menjadi Mg2+ dan 2Cl-, katoda Mg2+ menjadi Mg, anoda 2Cl- menjadi Cl2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, di sini pernyataan pertama, logam magnesium dihasilkan di katoda. Di teks kita bisa lihat bahwa magnesium dihasilkan di katoda. Berarti yang opsi 1 sudah benar. Lalu, di sini kita bisa lihat logam Cu atau Ag dapat dijadikan sebagai anoda. Kita tahu di deret volta bahwa Mg itu lebih dahulu dibandingkan Cu atau Ag. Maka Cu atau Ag tidak bisa dijadikan anoda. Harus dia bisa dijadikan sebagai katoda, tidak sebagai anoda. Maka yang opsi 2 itu salah. Lalu yang opsi 3, gas klorin dihasilkan di anoda. Di sini diketahui di teks klor di anoda, maka opsi 3 sudah pasti benar. Maka jawabannya 1 dan 3 opsi B. Soal selanjutnya adalah diketahui nilai potensial standar dari logam X dan Y sebagai berikut. Jika logam X dan Y disusun pada suatu sel volta dengan X dan Y sebagai elektroda, maka pernyataan yang tidak benar adalah di sini yang tidak benar. Tidak benar. Oke, di sini E0X lebih besar dibanding E0 si Y. Maka X sama dengan katoda dan Y sama dengan anoda. Kalau sudah diketahui katoda dan anoda, maka kita tahu bahwa katoda itu reduksi dan Y itu oksidasi. Oke, kita masuk ke opsinya. A, X sebagai katoda. X sebagai katoda itu benar. Sini. Lalu Y sebagai anoda, benar juga. Potensial selnya. Oke. Potensial sel, maka E0 reduksi
dikurang E0 oksidasi. E0 reduksi berarti plus 0,30 dikurang min 0,40. Hasilnya kan plus 0,70. Maka opsi C sudah benar. Lalu yang D, reaksinya Y2 plus X menjadi Y plus X2 plus. Di sini kita ketahui bahwa X mengalami reduksi dan Y mengalami oksidasi. Maka seharusnya reaksinya adalah Y plus X2 plus menjadi Y2 plus X. Maka opsi D itu salah. Maka jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya adalah perhatikan beberapa jenis larutan berikut. Urutan larutan dimulai dari yang memiliki tekanan uap paling kecil. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa molalitasnya sama semua. Maka salah satu faktor atau satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi mereka adalah faktor Van Hoff atau I. Oke, di sini opsi yang pertama C6H12O6 itu dia non elektrolit. Maka dia tidak punya I. Atau bisa dianggap tuh 1. Lalu yang kedua, CH3COOH, dia itu elektrolit lemah. Atau I-nya lebih kecil dari 1. Yang ketiga, NaCl. Dia itu elektrolit kuat. NaCl bisa kita rubah menjadi Na2 plus 2Cl-. Di sini kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 3. Dan yang keempat itu ada Na2SO4. Bisa kita rubah menjadi 2Na plus SO4 2-. Di sini N-nya atau jumlah ionnya ada 4. Oke. Karena di sini kita ketahui jumlah ion. Untuk mencari I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Berarti salah satu faktor yang kita ketahui dan bisa mempengaruhi nilai I itu N. Di sini kita ketahui bahwa N atau jumlah ion dari opsi 4 lebih besar dibandingkan yang ketiga. Maka kita sudah bisa mengurutkan. Di sini diminta tekanan uap paling kecil. Berarti tekanan uap paling kecil kita bisa tekanan uap paling kecil, maka delta P-nya harus besar. Berarti delta P yang harus besar itu berarti dari opsi 4, lalu opsi 3, lalu opsi 2, lalu opsi 1. Maka jawabannya yang E. Oke, di sini soal berikutnya adalah diberikan 3 gambar percobaan titik beku sebagai berikut. Jika KF air 1,86 derajat Celcius per molalitas, maka konsentrasi dan jenis larutan X yang paling tepat jika titik beku larutannya sama dengan larutan NaCl adalah, di sini dibilang bahwa jenis larutan X yang paling tepat jika titik beku larutannya sama dengan larutan NaCl. Berarti TF-nya si X sama dengan TF-nya si NaCl.
Maka delta TF dari si X sama dengan delta TF dari si NaCl. Oke, di sini di opsinya, kita langsung ke opsi aja. Di situ dibilang larutan C6H12O6. C6H12O6 itu non-elektrolit, maka delta TF sama dengan KF kali M. KF-nya 1,86, M-nya 0,05. Berarti jawabannya 0,093. Lalu yang B, sama rumusnya KF dikali M. KF-nya 1,86 dikali M-nya 0,1. Maka jawabannya 0,186. Lalu yang C. Yang C, C12H22O11. Itu dia berarti non-elektrolit. Maka delta TF sama dengan 1,86 dikali 0,04. Jawabannya 0,074. Yang opsi D. Di situ CaCl adalah elektrolit kuat, maka bisa CaCl2 bisa diubah menjadi Ca2 plus 2Cl min. Di sini berarti delta TF-nya sama dengan 1,86 dikali 0,1 dikali I-nya. Dan faktor yang mempengaruhi itu kan ada N atau jumlah ion, maka kita bisa kalikan saja dengan jumlah ionnya. Yaitu bisa menjadi dikali dengan 3, karena di sini ada ionnya ada 3. Jawabannya menjadi 0,558. Yang E, Na2SO4 bisa dirubah menjadi Na2 plus SO4 2 min. Dua Na plus SO4 2 min. Berarti 1,86 dikali 0,1 dikali 3, hasilnya 0,558. Dari kelima opsi berikut yang mendekati dari 0,072 adalah 0,074. Maka jawabannya yang C. Soal terakhir, berdasarkan konsep sifat koligatif larutan, Anita, seorang murid kelas 12, memperkirakan hasil percobaan terkait kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ketiga zat tersebut dengan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang tepat adalah, di sini kita tahu bahwa sifat koligatif atau delta TB, kalau delta TB-nya semakin tinggi, maka TB-nya juga semakin tinggi. Tapi kalau delta TF-nya semakin tinggi, maka TF-nya semakin kecil. Oke, di sini di opsi yang pertama. Titik didih larutan NaCl2m lebih rendah dari CH3COOH. Di sini diketahui bahwa NaCl ini dia elektrolit kuat. Dan CH3COOH itu elektrolit lemah. Maka sudah pasti elektrolit kuat, titik didih elektrolit kuat lebih besar dibandingkan dari elektrolit yang lemah. Maka opsi pertama itu salah. Lalu yang kedua, titik beku larutan NaCl2m lebih rendah dari CH3COOH2m. Di sini titik beku larutannya sudah pasti benar, karena
NaCl elektrolit kuat dan CH3COOH itu elektrolit lemah. Maka titik bekunya pasti lebih besar elektrolit yang lemah. Oke, di sini jawabannya yang ada opsi 2-nya itu 2 dan 4 dan 2 saja. Kita langsung ke poin nomor 4. Titik didih glukosa 2M lebih tinggi dari CH3COOH 2M. Kita ketahui bahwa glukosa itu non-elektrolit. Lebih tinggi dari yang elektrolitnya lemah. Ini sudah pasti salah. Karena elektrolit yang lemah pasti titik didihnya lebih tinggi dibandingkan yang titik didihnya non-elektrolit. Karena di perhitungannya, kalau elektrolit, maka ada I-nya. Sedangkan non-elektrolit tidak ada I-nya. Maka jawaban atau opsi yang benar hanya 2 saja atau opsi yang D.